Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita ketemu lagi di video kali ini. Nah, di video kali ini insya Allah kita akan belajar sama-sama tentang materi kelas 5. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran, Pak Fajar akan sebutkan tujuan-tujuan pembelajaran untuk kali ini. Tujuan pembelajaran untuk kali ini yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok di setiap paragraf dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Nah, anak-anak, itulah 3 tujuan pembelajaran untuk kali ini. Baiklah, untuk itu kita langsung saja belajar materi kita yang pertama. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa nama hewan pada gambar berikut dan apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Benar sekali, gambar hewan tersebut yaitu kelinci. Kelinci merupakan hewan yang sangat lucu, mempunyai bulu tebal, dan kelinci juga bisa berlari dan lompat dengan lincah. Lalu, kenapa kelinci bisa berlari dan melompat dengan lincah? Jawabannya adalah karena kelinci dapat berlari dan melompat dengan lincah karena kelinci didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak hewan itu sama dengan organ gerak pada manusia. Tanpa adanya organ gerak, kita tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sebuah sistem gerak. Berikut ini beberapa fungsi organ gerak. Yang pertama adalah berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini macam-macam alat gerak hewan. Yang pertama yaitu alat gerak pasif yang disebut dengan tulang, dan alat gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot akan bekerja sama untuk membentuk pergerakan. Kerjasama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut dengan alat gerak pasif. Kenapa tulang disebut dengan alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif, maka tulang tidak akan mampu melakukan pergerakan. Walaupun disebut alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan penting dalam sistem gerak hewan dan manusia. Selanjutnya, otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Kenapa otot disebut dengan alat gerak aktif? Karena otot mempunyai senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak.
Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang itu bergerak juga. Di contoh gambar di samping. Nah, itulah materi pertama kita tentang alat gerak hewan dan manusia. Setelah kalian mempelajari tentang hal ini, setelah mempelajari tentang alat gerak hewan dan manusia, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Apa yang disebut dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Catat baik ya. Dan apa yang disebut dengan kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah rincian informasi yang mendukung dari ide pokok dalam sebuah bacaan. Nah, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.